Halo Pisces, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain ramalan zodiak kalian di bulan September. maaf. Seperti biasa, ini timeless reading. Kapanpun kalian dapat video ini adalah waktu yang tepat untuk kalian nonton. Dan untuk kamu semua yang punya Pisces di birth chart kalian, ini pesannya bisa untuk kalian. Dan cross watcher, siapapun yang punya koneksi dengan Pisces, tergantung dengan intensnya koneksi kalian, energinya bisa tertukar. Jadi message-nya juga bisa buat kalian. Ambil yang sesuai atau resonate dan lepaskan yang tidak. Enggak, ini karena ini general reading, jadi enggak ada nama kamu ya, jadi semuanya nggak mungkin resonate buat semuanya ya. Kalau nggak resonate, coba cek moon sign, rising atau ascendant sign, Venus, Mars, Jupiter, bahkan North Nodes kalian ya. Untuk relationship buat cewek, gue saranin untuk nonton Venus sama Jupiter. Kalau buat cowok Venus, Mars sama Jupiter ya. Untuk melihat apa yang akan terjadi secara fisik ke kita, nontonnya adalah rising atau enggak ascendant. Untuk mengetahui perasaan kita, itu nontonnya moon sign. Dan asal kalian tahu, perasaan kita adalah yang membuat yang memicu apapun yang kita pikir dan apa tindakan kita. Oke. Sedangkan untuk North Notice itu adalah takdir kita, oke? Apalagi? Udah. Oh iya, untuk kalian yang baru join di Fortune Star, secara gue punya agak-agak ruwet ngeliat channel gue, jadi gue itu bikin playlist buat memudahkan kalian untuk kenyamanan kalian dalam mencari video berdasarkan tema, bahasa, waktu, periode ya, entah itu bulan, minggu, harian, apalagi ya itulah pokoknya gitu kan. Karena gue juga bikin bahasa Inggris sama bahasa Itali, jadi ruwet tuh kalau kalian ngeliat berdasarkan apa yang gue upload aja gitu, kalian ruwet. Jadi begitu masuk ke channel gue, coba klik ke bagian playlist, silahkan ublek di situ. Lumayan rame kok. Oke. Jadi mulai langsung. Oh ya, terima kasih untuk semua subscribers ya, untuk likes-nya, comments-nya, share-nya, bahkan donasinya untuk support channel ini. Dan untuk yang baru join, yang baru kali ini belum join, gue undang untuk subscribe ya. Udah itu aja. Itu aja. Sama kita langsung aja mulai. Pisces, gue udah punya oracle card di sini seperti kalian lihat ya. Tema reading kalian, untuk bulan ini dari Mystical Wisdom, Archangel Raphael provides of healing for mind, body, and spirit. Jadi kita dilindungi sama Archangel Raphael, penyedia healing, penyembuhan untuk mind, body, and spirit. Oke. Terus dari Goddess Guidance kita dapat Yemanya. Sorry, gue kasih lihat ya. Dari Goddess Guidance kita dapat Yemanya, golden opportunity. Important doors are opening for you right now. Walk through them. Kan kita bakalan dapat ini. Kita bakalan dapat golden opportunity lah pokoknya lah. Aduh, maaf ya glare-nya ya. Pokoknya golden opportunity lah. Terus kita juga dapat dari Goddess Guidance, kita ya, nggak hanya lo, nggak hanya kalian. Gue juga Pisces. Mawu, Mother Earth. You are called up on to help with environmentalism.
Ya. Kita dipanggil ya sama si Ibu Pertiwi ini untuk membantu dengan masalah lingkungan hidup. Siapa takut ya kan, gelarnya ya Allah. Oh, nggak kebaca ya, udah deh percaya aja sama gue. Terus dari Universe Tarot, cantik deh. I am the loving energy of the universe. Karena saya adalah energi cinta dari semesta. Cie, ya kan? Kita lo bisa, kita lo bisa. Kita adalah energi cinta dari semesta. Uy. Nah, yang paling ini adalah dari Mystical Shaman Oracle ya, kartu baru gue Oracle. Jadi kita sama-sama belajar ya gitu. Kita sama-sama membiasakan diri ya, karena gue juga belum biasa. Dan kali ini kartunya memang agak lebih berbeda dengan kebanyakan Oracle yang biasanya dia juga tulis gitu kan di kartunya, ini enggak. Dan ininya juga apa sih namanya, gambarnya itu juga wow banget ya, seperti kalian lihat. Keren ya. Tapi kita dapetnya kebalik, Cin. Kita dapetnya kebalik. Ya, kebayang kalau 64 kartu gue mesti ngapalin. Ayah, gitu kan. Kita belajar bareng aja ya. Oke. Jadi kita baca dari Taming the Wind, menjinakkan angin. Ya. Gue bacain ya. Gue baca ya. Jadi ini buat kalian lihat juga ya. Jadi ini adalah itu loh, apa namanya, bulu ya, bulu ini, feather ya. Rangkaian bulu itu simbol yang dipakai untuk membersihkan perayaan dan mengingatkan kita akan komitmen yang kita buat, sacred komitmen sakral yang kita buat selama hidup kita. Dan ini juga simbol yang secara sadar kita membawa dunia spiritual ke dunia material. Dan the feather is a symbolic reminder of deliberately entering into a partnership with the Great Spirit to co-create for the highest good for all. Jadi, bulu-bulu itu adalah simbol yang mengingatkan kita untuk secara deliberately, secara lepas, untuk masuk ke dalam partnership dengan Great Spirit, untuk bersama-sama menciptakan yang terbaik untuk semua. Cakep kan? Nah, ini arti dari kartu ini. Tapi kalau kebalik ya, kalau kebalik ini artinya the medicine. Kalau ini secara esensial, esensinya itu tadi yang gue bacain ya. Terus kalau tegak itu ada invitationnya, kita diundang untuk melakukan apa gitu kan. Nah kalau kebalik itu namanya the medicine dari simbol ini. Oke, gue bacain. Ini waktu untuk membersihkan segala salah pahaman dengan orang lain. Oke. Bersihkan udara setelah kesalahpahaman, dan biarkan orang lain untuk berbagi apapun yang menurut pihaknya dia. Oke. Versinya mereka. Kali ini kita dipanggil untuk menjadi pendengar yang baik. Bukan waktunya untuk merasa benar.
tapi adalah waktunya untuk memahami, mengerti daripada dimengerti. Good things come out of the restraint of tongue and pen. You will be surprised at how things get resolved when you allow for all sides to have value. Jadi kita akan amazed gitu, kita akan surprise, kita akan terkejut dengan bagaimana segala hal itu resolve. Bahasa Indonesia apa sih? Resolve. Lu pada ngerti kan, ya udah. Resolve ketika kita membiarkan segala hal, segala versi mempunyai nilai, mempunyai value. Gitu. Jadi segala sesuatu bisa terresolve, punya solusi dengan mengetahui dari sisi yang berbeda, dari persepsi yang berbeda, dari versi yang berbeda. Gitu maksudnya dari Taming the Wind. Oke. Terus yang kedua, kita dapat the giveaway. Tadi kebalik ya. Kebalik, Cin. Sudah. Gue jelasin dari apa artinya di saat ini tegak, esensialnya ya, esensinya dari kartu ini. Oke. The giveaway is the gift you offer to life without attachment, without expecting anything back. Jadi the giveaway ini adalah hadiah yang kamu akan tawarkan kepada hidup tanpa ikatan, tanpa harapan, tanpa ekspektasi balik. Ya. Kita hanya bisa memberi yang benar-benar punya kita, seperti senyuman, motivasi untuk berani, a gentle thoughts, sentuhan, dan kata-kata baik. This is not giving to others what you no longer want. Ini bukan memberikan ke orang lain sesuatu yang kita tidak mau lagi, seperti sweater yang udah nggak bisa kita pakai. Tapi kita menghadiahkan sesuatu yang paling berharga, yaitu cinta autentik kita dan perasaan genuine, perasaan polos, dengan polosnya perasaan kita gitu. Nah, kalau kebalik, the medicine-nya adalah, is it difficult for you to set limits on how much of yourself you give? Kita kebanyakan ngasih, Bo. Pisces banget gak sih? Kita kebanyakan ngasih. If you give more than is healthy, then you will not be able to give for long. Jadi di saat kita memberi yang berlebihan, ya, berlebihan artinya kita tidak bisa memberi, kita tidak bisa memberi. It's not sustainable gitu, nggak berjangka panjang gitu. Kenapa? Karena kita udah mati duluan. Gitu loh maksudnya. Karena kita udah ngasih segala-galanya buat orang lain gitu. Apa yang semua tentang kita kasih ke orang lain gitu. Energi, waktu, fokus itu kan benar-benar sebenarnya dari raga kita, dari jiwa raga kita ya. Bukan benda yang kita kasih. Ya, tapi authentic love kita, segala macam tentang kita. Kalau kita ngasihnya over gitu kan, itu nggak akan berjangka panjang gitu maksudnya. Nggak akan berjangka panjang karena kita udah mati duluan. Gitu artinya. You will feel resentful with your partner or associates, or you will feel like the world owes you something in return. Kita akan merasa nanti kesannya orang lain menjadi berhutang terhadap kita gitu, padahal enggak.
kita sendiri yang memberikan itu gitu kan. Jangan salah. Notice if you give for any reason other than pure generosity, ya. Nah, di saat kita memberi karena mempunyai alasan selain dari being generous gitu kan. Translate deh sendiri. Being generous selain berlebihan gitu. Apa sih? Are you trying to be liked or accepted? Apakah kita mencoba untuk disukai atau diterima? Are you helping to heal an old wound? Atau apakah kita sedang mencoba untuk menyembuhkan luka lama? Coba mulai memberikan diri kita sendiri, yang paling penting diri kita sendiri. Kita harus bisa utamakan. Offer yourself the care, the love, the time, and the acceptance that you are longing for. Jadi sebelum kita meminta dari orang lain, kita harus minta dari diri kita sendiri. Kita harus memberikan untuk diri kita sendiri apapun yang kita harapkan dari orang lain gitu. Ketika kita sudah mempunyai banyak dari itu semua, baru kita benar-benar bisa memberi kepada orang lain. Pisas banget ya. Nah, ini under the deck ya, energi overallnya dari mystical shaman ya, dan dia tegak cuy, dia tegak cakep. Terus magic ya, esensi dari simbol ini, magic ini adalah intelijen tanpa batas dari great spirit yang that makes up the fundamental fabric of the universe, yang meng-create fundamental pabrik dari semesta. Keren amat. We experience the evidence of this magic through synchronicity or meaningful coincidence. Jadi kita mengalami bukti-bukti dari magic ini melalui sinkron ya, dan kebetulan-kebetulan yang berarti. The invitation, karena ini tegak ya. When magic appears, you are invited to see the world through the eyes of wonder and awe, taking on the innocence of a child who knows that all things are possible. Jadi kita diundang untuk melihat dunia dari kacamata yang gitulah, yang gitu, yang wonder and awe gitu. Dan taking on the innocence of a child, jadi kepolosan dan keluguan dari seorang anak yang tahu kalau segala sesuatu adalah mungkin. Infinite potential exists in the great mind, and you are being invited to call it in. Jadi kita diminta untuk mengundang si magic ini untuk datang dan karena potensialnya itu ada secara berlebihan, infinite ya, tanpa batas. To call in and recognize the dance in synchronistic events, signs, symbols, and omens given to you through the oracle of the ordinary world. Ruwet amat sih. So that spirit is reminding you that you co-create. Jadi kita diingatkan untuk bersama-sama meng-create dunia dalam partnership yang sakral. Your part is to dream, to intend, and to watch for the signs that show you what next action to take. Jadi bagian kita hanyalah untuk bermimpi dan memberi intention ya, untuk fokus dan melihat dari segala tanda atau sinyal yang ditunjukkan kepada kita, apa yang akan kita lakukan, tindakan apa yang akan kita harus ambil
Jadi sekarang ini kelihatannya kita sudah di jalan yang benar untuk merealisasikan mimpi kita, mimpi-mimpi kita. Great Spirit is listening and acting on your behalf. Jadi pay attention, magic give birth to miracle. Magic memberikan akan melahirkan keajaiban gitu. Jadi Great Spirit itu mendengar dan akan bertindak atas nama kita. Jadi kita harus pay attention, karena dengan magic kita meng-create keajaiban. Tarot. Maaf ya kalau agak ruwet, lama pula gitu kan. Translate sama-sama belajar ya, Cin. Untuk The Mystical Shaman agak-agak gitu. Gue paling nggak bisa juga untuk translate. Look at that. Pisces di bulan September. Apa yang Pisces harus tahu untuk yang terbaik di bulan September? Apa yang Pisces harus tahu untuk yang terbaik buat Pisces di bulan September? Jelek amat kartunya. Ini kamu saat ini, kita saat ini. Tantangannya adalah The High Priestess. Apa yang harus kita letting go? Apa yang harus kita letting go? Yang sudah lewat. Nine of Pentacles. Tindakan dan kebijakan, pelajaran, tindakan kebijakan yang harus kita ambil, fokus dan intention kita. Nine of Cups. Near future. Kok nggak oke ya, Pisces? Pisces. I'm not with you. Milik. I'm not with you. No, I don't want to be with you. Your energy is not good. Energi kalian nggak oke nih. By the way, ini kan kemarin ada full moon ya. Kemarin, hari ini. Tadi, whatever lah. Itu di Pisces. Jadi semua tentang identitas kita sendiri. Oke, sebagai Pisces. Ada yang memang harus kita tinggalkan. Ya. Tentang identitas kita sendiri, tentang karakter kita sendiri, tentang segala sesuatu tentang kita. Yang memang kita harus singkirkan. Alam bawah sadar kita adalah bekerja. Dan kita punya kepercayaan diri untuk itu. Dan bahkan kita happy mengkomunikasikan. Bahkan kita open untuk kerjasama. Oke, kalau dilihat sini mungkin ada yang berhubungan dengan Leo, Virgo, Sagittarius. Oke. Yang jelas di kesehari-harian kalian, di kebiasaan ini general ya, di kesehari-harian kalian sibuk, kalian menyibukkan diri. Oke. Bahkan kalian juga untuk relationship,
kalian juga intens akan mengupayakan segala sesuatu yang itu terjadi gitu. Dan kalian mencoba untuk balance ya. Kalian mencoba untuk balance dan kalian punya ini energi kalian ya, walaupun ini Leo sebenarnya, tapi ini energi kalian sangat percaya diri dan punya determinasi dalam menyelesaikan apapun yang kalian mulai di keseharian kalian ya. Dan itu bahkan membuat kalian bersinar. Dan itu sangat terpancarkan juga dalam bagaimana kalian berkomunikasi. Dan itu bagaimana kalian mengkomunikasikan itu sangat mencerminkan juga reputasi kalian. Oke, cukup dari alam bawah sadar. Sedangkan kita sekarang, situasi kita adalah kita terjebak, sakit bahkan. Atau kita sakit karena kita memberikan terlalu lebih. Kita tidak memperhatikan diri kita sendiri. Kita terjebak oleh pikiran-pikiran, informasi-informasi yang diberikan kepada kita dari siapapun itu ya, yang membuat kita sakit dengan kita mempercayainya mungkin. Makanya challenge-nya adalah dengarkan intuisi kita. Challenge-nya adalah silence. Kita harus membuka diri kita untuk mampu berkomunikasi. Clearing the air, membersihkan segala kesalahpahaman. Coba menjadi pendengar. Yang kita harus letting go. Ini kemapanan rumah tangga, ilusi mungkin ya, idealisme kita untuk apapun itu yang kita namakan mapan atau stabil atau happy, karena Neptune juga lagi di Pisces. Yang baru saja lewat, yang harus mati. Nine of Pentacles, kenapa ya? Gue mau klarifikasi ya. Kenapa udah lewat? Untuk yang single, mungkin kalian akan tidak lama lagi kalian akan mengakhiri kesinggelan kalian. Untuk beberapa dari kalian mungkin sudah terjadi. Kalian sudah punya tunangan. Udah gak single lagi mungkin. Gue masih, Bu. Terus tapi yang jelas ini adalah kemandirian dan kebebasan. Tindakan yang kita ini wish fulfillment atau instant gratification, entertainment. Jadi kita harus lebih entertain diri kita sendiri ya. Kita harus bisa lebih menghibur diri kita sendiri, lebih tepatnya mungkin itu. Near future, Three of Swords. Nggak bisa gue terima gitu aja nih, jelek banget sih kartunya. Gue pingin klarifikasi. Eight of Swords, Four of Swords, Three of Cups, Ace of Fire, Ace of
Wands, Ace of Sword. Jadi kita nih galau ya, sakit karena habis patah hati ya, kecewa karena sebuah reunion atau party atau pihak ketiga ya, yang sebenarnya membuat kita menjadi lebih semangat. Karena sesuatu itu sudah dipotong, sudah berakhir, atau karena ada pencerahan di situ, ada kebenaran yang keluar, dan sesuatu itu juga sudah kelar. Ini juga artinya hukum ya. Jupiter, energi Sagittarius, di masalah status, reputasi dan segala halnya, itu juga hukum, dan sesuatu sudah di-cut. The Magician, energi Virgo, tentang relationship ya, friendship, partnership, business, any kind. Kartu kamu, Hangman, whatever. Intinya ada pihak ketiga yang bikin si Pisces ini galau, oke. Dan butuh komunikasi. Gue pengen tahu Nine of Pentacles, klarifikasi Nine of Pentacles. King of Cups, energinya kita sendiri. Judgment, energinya Scorpio. Ya, rekonsiliasi. Kesempatan kedua. Wow, The Empress, Taurus atau Libra. Aqua. Ini apa sih? Aqua, Capi, Sage Corp. Ini mungkin tentang travel, tentang seseorang mungkin yang berjarak ya, tentang kultur yang berbeda, perbedaan agama, perbedaan background, dan di sini ada pihak ketiga juga ya. Jadi yang sudah lewat itu adalah orang ketiga, single, dan penuh cinta. Dan dia itu agak asing orangnya, maksudnya beda dari yang biasanya. Atau ya karena dia punya background yang berbeda, tapi dia penuh cinta. Ini energi Scorpio atau Pisces. Ini energinya Taurus atau Libra. Pisces, Aries, Taurus. Di komunikasi ya. Dan seks. Gue pengen klarifikasi ini. Kenapa di near future-nya Three of Swords? Kenapa kita kecewa dan sakit hati? Ingin tahu dong, hai. The Hierophant in reverse. Hierophant kebalik, energinya Taurus. Ada new in love.
Joe Swords. Ace of Swords. Jadi udah keluar 3 ace ya. Ace of Wands, Ace of Cups, Ace of Swords. Di baliknya ada Justice. Di baliknya ada The Fool. Five of Pentacles. By the way, kebenaran harus dikomunikasikan, harus keluar. Keadilan harus tegakkan. Keadilan harus tegakkan. Ya. Dan di sini ada pencerahan. Aha moment. Justice Libra. Tentang merging. Tentang occult tuh misteri yang di luar dari pengetahuan kita, di luar dari kuasa kita. Ya, segala hal misteri yang tidak bisa kita mau dicari kemanapun juga referensinya nggak dapat gitu, occult ya. Suatu yang beyond our knowing. Dan energinya Aries tentang pekerjaan kita juga, tentang prioritas kita ya, dan memulai yang baru. Kok kayaknya gue bacain cross watcher ya. By the way, kenapa kita sakit hati, broken heart ini ya, kecewa itu karena the Hierophant in reverse ya, ini komitmen pernikahan yang gone, hilang sudah, rusak sudah. Taurus itu ada di komunikasi juga, yang mungkin juga sudah hilang. Tradisi juga ya, tradisi. Taurus juga, Taurus itu kan energi Taurus ya, dan Uranus juga lagi di situ. Yang kita juga lagi rebel ya, memberontak, istilahnya kita memberontak dari tradisi-tradisi dan nilai-nilai yang memang sudah tidak kita rasakan punya kita sesuai dengan atau sejalan dengan siapa kita saat ini. Dan di situ ada Ace of Cups, cinta baru. Tapi ada kompetisi. Itu kalian bikin sakit hati. Sakit hati karena komitmennya hancur. Walaupun ada sesuatu yang baru, tapi harus bersaing sekarang dengan orang lain. Udah deh. Udah segitu aja ya buat Pisces ya. Sekali lagi makasih untuk fokus dan intensi kalian, dan sampai ketemu episode berikutnya. Dah.